Ternyata Yuda masih hidup dan Nia menyembunyikan keselamatan Yuda agar nantinya Yuda dapat memberikan kesaksian sehingga memberatkan Rafael dan bahkan membuat Rafael mendekam di kantor polisi selama-lamanya. Dalam sinetron Di Antara Dua Cinta, Safira begitu khawatir melihat keadaan Dania. Safira datang ke tempat Dania tinggal saat ini. Safira memeluk erat Dania. Safira sangat kasihan melihat Dania yang sangat terpukul mendengar kabar bahwa Yuda telah meninggal dunia. Karena di sini Dania belum memberitahu kepada Safira. Sementara itu di rumah sakit, Alfa mengatakan kepada Julian bahwa mayat Yuda telah ditemukan, tetapi adanya kejanggalan. Gani mengatakan dulunya ia membuang mayat Yuda ke laut, tetapi saat ini Alfa justru menemukan mayat Yuda di tengah hutan yang begitu sepi. Di sini Safira dan Julian semakin curiga bahwa sebenarnya ada ulah yang tega memfitnah mereka. Siapa lagi kalau bukan Rafael? Julian semakin muak melihat keluarga Pak Gunawan. Julian akan membuat Pak Gunawan dan membuat Rafael mendekam di kantor polisi. Sementara itu Romi datang menemui Pak Gunawan. Romi meminta kepada Pak Gunawan agar menyuruh Rafael memberikan kesaksian bahwa sebenarnya ialah yang menculik Yuda. Karena Romi tidak terima harus diseret seperti ini. Pak Gunawan mengatakan bahwa ia sengaja melakukannya karena memang Pak Gunawan ingin membalaskan dendamnya kepada Romi dengan cara seperti ini. Tentunya Romi sangat marah dan emosi langsung memukul Pak Gunawan. Sementara itu yang Rafael semakin ketakutan dan semakin cemas karena saat ini polisi di mana-mana telah mencarinya. Polisi tidak bisa lagi dikelabui oleh Rafael. Akhirnya Rafael pun meminta bantuan kepada Mona untuk membantunya lepas dari masalah ini. Tetapi Mona sepertinya tidak akan membantu Rafael karena kali ini perbuatan Rafael yang begitu sangat keterlaluan. Akhirnya Rafael pun mengajak Romi bekerja sama untuk segera menghabisi Julian karena mereka tahu bahwa masing-masing sangat membenci Julian. Sementara itu kondisi Gani yang semakin kritis. Alfa pun mengajak Julian untuk bertemu. Gani tidak mau, di momen kepergiannya sendiri seperti ini akan membuat luka di hati Julian, orang yang difitnahnya. Akhirnya Gani pun jujur bahwa sebenarnya ia disuruh oleh Rafael. Ia disuruh untuk memfitnah Julian. Sungguh sangat keterlaluan. Akhirnya semuanya terbongkar. Suasana yang semakin seru dan suasana yang semakin memanas. Kini Rafael diambang masalah. Rafael tidak akan bisa lagi pergi kemana-mana karena saksi mata yaitu Gani yang telah memberikan kesaksian yang jujur sejujur-jujurnya. Bahkan di depan pengacara Julian, mereka akan memproses semuanya dengan cepat. Sementara itu ternyata Dania berhasil menemukan Yuda bersama dengan anak buah lainnya. Saat melihat Yuda begitu pucat, Dania menangis histeris, tetapi tanpa disadari Yuda masih hidup. Yuda memberikan sebuah tanda dan menggerakkan tangannya, mengatakan bahwa ia masih hidup. Akhirnya Dania pun langsung membawakannya ke rumah sakit, tetapi rumah sakit yang rahasia. Karena Dania akan menyembunyikan keselamatan Yuda saat ini, agar nantinya saat Yuda sembuh, Yuda akan memberikan kesaksian kepada pihak kepolisian bahwa sebenarnya yang telah menyekapnya dan bahkan hampir menguburnya hidup-hidup adalah Rafael. Sehingga akan memberatkan Rafael dan membuat Rafael mendekam di kantor polisi.